Sigalu, wayah ini pintar babengkeng. Wayah ini pintar babengkeng. Umay rambut bakarul, bibir habang nang kaya darah. Singgah pang singgah dahulu, singgah pang di lantingku. Lawas aku mangganang, apamun hati dan damang. Ayu singgah dulu, Indah takut tangkai. ayu bajalanan, Indah takut tangini. ayu menontonan, Indah nggak kadawan. ayu kapang hulu. Yaknya jurang indah-indah. Udah pada kalang kain Aja padakan. Kai Hendra, malu mano. Inilah nasib menjadi orang pembatangan. Namun nasib sudah ditentukan, insya Allah ada harapan. Pangeran Raga Buana, ahli waris kerajaan Daha, dibuang paman Arya Bataka, kabalan dean wadah pembukaannya. Di kampung Kuin diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu galarnya. Guring siang tabangun, saban guring malam tangi pipian. Halo pemirsa Marvelous TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Isman Riyadi dapat kembali hadir menjumpai Anda, tentunya di program yang akan mengajak Anda untuk ngobrol lebih dalam lagi, lebih terbuka lagi, di mana lagi kalau bukan di Open Your Mind. Nah, menutup penghujung bulan Desember kali ini, seperti biasa, setiap edisinya kita akan ngobrol lebih terbuka dan lebih mendalam lagi bersama dengan narasumber yang kita hadirkan di setiap episodenya. Nah, spesial sekali, kali ini saya sudah berada di kantor Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan juga Pariwisata atau Disbudporapar Kota Banjarmasin, di mana spesial sekali ya, saya akan mengajak berbincang bersama dengan Kepala Bidang Kebudayaan, di mana beliau kabarnya baru saja ada satu proyek ya, di mana proyek tersebut cukup membanggakan kita sebagai orang Banjar atau orang Banua, di mana kembali melestarikan lagu-lagu Banjar tempo dulu. Dan proyek tersebut berupa album yang diberi tajuk Album Banjar Tempo Dulu yang baru saja di-launching di 10 Desember 2023 kemarin. Nah, apa kemudian yang mendasari diluncurkannya album Banjar Tempo Dulu tersebut, dan siapa saja yang terlibat, apa yang melatar belakangi, dan apa kemudian tujuannya? Saya langsung saja perkenalkan narasumber kita yang spesial hari ini. Betul, Kepala sekali. Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Bapak Zul Faisal Putra. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nih sebelumnya kita mau ucapin terima kasih dulu nih. Sama-sama. Sudah diizinin main Ya. ke kantor, langsung ketemu, terus langsung ngobrol nih. Ini kan proyeknya baru banget ya Pak. Betul. Ya. Album Banjar, dan mungkin yang belum tahu nih pemirsa Marvelous TV, albumnya ada di sini. Oke. Ada di hadapan kita. Boleh Pak saya tunjukin Silakan. kepada pemirsa yang sedang menonton channel kita. Ini dia. Nah, ini album lagu Banjar Tempo Dulu, di mana ini kerjasama ya Pak ya, Ya. Disbudporapar Kota Banjarmasin dengan PAMI, Ya, Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia. Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia. Dan di depan saja dari cover albumnya ini kita sudah diperlihatkan penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi lagu Banjar yang luar biasa
boleh dibilang senior juga. Betul. Dan inilah kemudian yang menyanyikan kembali lagu-lagu Banjar. Nah, sebelum kita ke sini Pak, apa mungkin yang melatar belakangi kok bisa kepikiran ada proyek album lagu Banjar Tempo Dulu ini? Baik, jadi sebenarnya proyek ini sudah diniatkan 2018. Ya, latar kita adalah kita melihat perkembangan lagu Banjar kekinian yang sudah luar biasa. Yeah. Kemudian banyaknya cover-cover lagu Banjar yang beredar di media sosial, di YouTube terutama. Di samping itu kita juga melihat bahwa banyak sekali generasi muda yang menyanyikan lagu Banjar Tempo Dulu, tapi mereka tidak pernah tahu ya, kapan lagu itu pertama direkam, siapa penyanyi aslinya, di mana sih tempat rekamannya pada tahun-tahun dulu. Nah, disitulah membuat kami menjadi berpikir bahwa perlulah kita melakukan recycle ya. Kita melakukan rekaman ulang penyanyi-penyanyi Banjar Tempo Dulu. Dengan harapan bahwa generasi muda yang saat ini menikmati cover lagu, yang saat ini mendengarkan lagu-lagu Banjar yang baru, bisa bertambah pengetahuannya bahwa sebenarnya lagu Banjar itu hadir sejak lama, dan mereka menanamkan lagu-lagu yang legenda. Ya, itulah yang mendasarinya. Kemudian kita coba anggarkan waktu itu untuk kedepannya waktu itu, tapi ternyata pandemi. Betul. Ya. Jadi kita anggarkan lagi untuk tahun ini. Tahun ini alhamdulillah realisasi. Bisa terwujud. Tapi tentu ada perjalanan panjang yang melewati sehingga muncul nama-nama penyanyi itu. Oke. Nah tadi berdasarkan sebuah apa ya istilahnya kekhawatiran, karena memang banyak yang mengcover ya Pak ya, anak-anak muda gitu dengan aransemen mereka yang kekinian gitu. Betul. Tapi sayangnya mereka tuh kebanyakan mungkin belum mengetahui siapa sih penyanyi aslinya. Bahkan ada satu hal, mereka tidak mencantumkan pencipta lagunya. Nah, itu yang menulis judul lagunya suka salah juga. Nah, itu kita khawatir jangan-jangan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang yang ngetop mereka. Iya, betul. Dan tidak tahu lagu itu penyanyi aslinya, siapa penciptanya juga, dan dirilis pertama kalinya kapan gitu, bahkan mungkin mereka belum lahir pada saat itu. Oke, nah lalu dari situ muncullah proyek ini, walaupun sempat tertunda karena pandemi. Ini berarti direalisasikan di tahun ini seperti itu. Nah, itu boleh cerita sedikit Pak Zul yang terlibat di dalamnya. Tadi ada PAMI, terus bagaimana tuh prosesnya, berapa lama memakan waktu mulai dari mungkin rekaman dan lainnya? Jadi di awal tahun itu kami mencoba diskusi dengan dua organisasi sebenarnya. Pertama PAPRI. PAPRI itu Persatuan Artis Penyanyi Rekaman Indonesia, untuk Kalimantan Selatan ketuanya Bang Dino Sirajudin. Kemudian kami juga diskusi dengan PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, untuk Provinsi Kalsel itu ketuanya Bang Yanto. Ya. Kami juga punya kawan-kawan seniman senior. Lalu kita mendapat respon positif. Sekarang anggaran ada, respon ada. Pak Wali Kota lebih-lebih memberikan support luar biasa. Karena Pak Wali Kota kita, Pak Ibnu Sina itu setiap acara selalu menyanyi satu lagu Banjar yang sangat legend. Dan tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah diganti lah. Beliau juga kayaknya. Yaitu Ampat Si 45. Nah, jadi beliau juga berpikir bahwa penyanyi aslinya harus dimunculkan. Maka itu kami dengan PAMI melakukan kajian. Tahun berapa sih rekaman lagu Banjar di Banjar ya? Karena lagu Banjar Tempo Dulu zaman Pak Ana Ardian 1 di Surabaya. Ya. Maka muncullah perusahaan rekaman Suryanata. Suryanata itu muncul tahun 1980-an. Ya, muncul tahun 1980-an dan kemudian letak studio itu di pinggir sungai di Kampung Arab. Ya. Lalu kami lacak lagi siapa penyanyi yang rekaman pada masa-masa itu. Maka muncullah beberapa nama. Ya. Sebagian sudah meninggal. Sebagian sudah meninggal. Saya tidak hafal yang meninggalnya. Lalu kita coba inventarisir.
dari tahun 80 sampai akhir 80, awal 90. Siapa yang lagunya populer sampai saat ini dan penyanyi masih hidup. Ada yang populer tapi penyanyi sudah meninggal. Oke. Maka muncullah misalnya nama Mila Karmila. Oke. Dia rekaman tahun 83. Masih SMP. Waduh, masih kecil. Dan di album lagu itu Pak Anang Ardiansyah banyak berperan. Juga ada lagu Pak Dijol, Pembatangan, 4445, Singgah di Lanting, Damar 2, dan seterusnya. Kemudian diurut lagi, muncullah nama Ilham. Oke. Ilham ini dulu dia penyanyi Marasona, Oke. dangdut pada masanya. Ya. Beliau ini terkenal dengan lagu Pangeran Suryansyah. Oke. Pangeran. Oh, itu legend banget, Pak. Tapi ada lagu beliau yang sangat sedih, sad song, dan itu generasi muda tahu bahwa itu lagu-lagu patah hati. Judulnya Halin. Halin, oke. Nanti bisa diputarkan sedikit, ya. Lalu setelah Ilham itu ada nama Emilia Agus. Emilia ini justru saya kenal waktu saya muda, dia penyanyi dangdut juga. Dari Amuntai. Nah, ternyata Emilia adalah orang yang mempopulerkan lagu Uma Abah. Uma Abah. Wah, ini salah satu lagu Lagu legend juga. yang fenomenal juga. Betul. Karena pendekatan kepada orang tua dan lagu itu membawa orang menangis juga. Iya. Ya. Kemudian juga ada lagu Karindangan. Karindangan, betul. Nah, setelah Emilia itu ada beberapa yang meninggal. Maka muncul nama Peter Lantu. Oke. Peter Lantu tuh masih populer sampai sekarang karena dia MC ya. Walaupun usianya masih 16 tahun, tapi penampilannya masih sangat muda. Iya. Ya. Beda tipis sama saya. Beda berarti, tipis Pak. ya. Dia dulu dikenal dengan lagu Galuh Pangambangan. Oke. Ya. Ada satu lagu lagi saya lupa itu. Banjarmasin? Ya, Banjarmasin. Lalu setelah ada pendataan itu, melihat anggaran yang ada, tentu kami tidak bisa merekam banyak penyanyi gitu, karena anggaran kita terbatas. Oke. Ya. Akhirnya Lalu, terpilihlah 4 nama ini ya. ya. Oke. Lalu pihak PAMI melakukan kontak dengan mereka. Ya, alhamdulillah mereka bisa dikumpulkan, lalu diskusi, dan ini seperti reuni mereka. Ya. Oke. Lagu apa sih yang tempo dulu menurut mereka masih populer? Muncullah masing-masing dikasih 2 lagu. Oke. Dan kemudian kita juga mencari siapa yang bisa merekam. Ya. Lalu kita menghubungi Bala Hindang. Oh, oke. Hendra Bang Hendra Cipta. ya. Oke, oke. Lalu dengan PAMI kita cek itu studionya layak. Dan dia punya bukti bahwa dia pernah merekam beberapa penyanyi lagu. Nah, lalu kita lakukan kontrak ke PAMI. Nah, mulai itulah PAMI dan Bala Hindang melakukan sinergitas dan mereka melakukan rekaman sampai pembuatan video. Kami dinas mengantarkan, artinya mengantarkan setelah PAMI berkenan menampung mereka. Dan studio rekaman ada, mereka menjalani. Oke. Kami terlibat ketika editing terakhir. Berarti dari awal tahun 2023 sebenarnya sudah mulai start. Ya, Akhir tapi setahun berarti lebih persiapan. efektifnya pertengahan tahun. Pertengahan tahun, oke. Pertengahan tahun lebih efektifnya. Karena memang tidak gampang untuk mengumpulkan mereka. Oke. Apa kendalanya waktu itu, Pak? Ya pertama ya mereka punya kesibukan masing-masing. Iya. Yang kedua ya usia, ya syukur-syukurlah penyanyinya nggak ada yang mengalilu gitu kan. Jadi masih fresh, masih fresh. Betul. Biasa kalau orang entertain tuh pasti Ya. awet muda biasanya ya, Pak ya. Jadi itu kan usia tertua itu kan Pak Ilham kalau nggak salah. Berapa usia beliau, Pak? Nah ini saya Tadi kan Peter Lantu 16 tapi tuh. dia di 66 kalau nggak salah. Oh, oke, Masya Allah. Oke. 66, 65. Lalu Peter Lantu di situ. Lalu Emilia Agus, lalu Mila Karmila. Oke. Oke, nah ini yang menarik loh pemirsa Merples TV. Biasanya kalau orang merecycle kembali lagu-lagu lawas itu biasanya dengan penyanyi-penyanyi kekinian lah istilahnya. Tapi ini dengan penyanyi aslinya. Betul. Ya Pak ya. Tapi aransemennya berbeda seperti itu.
Ini kenapa Pak penyanyi aslinya yang Jadi Hendra sebagai operator rekaman itu mencoba mengumpulkan kaset mereka. Ketemu itu kaset-kaset mereka yang lama. Oke. Di video itu dimunculkan gambar kasetnya itu. Nah lalu diputarlah kaset itu. Dan sebahagian mereka penyanyi asli nggak punya kasetnya tuh. Wow, justru ya. Udah nggak punya. Karena dulu kan kita hanya punya kaset, lalu Iya. budaya Yang berbentuk pinjam meminjam. pita ya Pak ya? Masih berbentuk Iya. pita. Oke. Iya kan? Nggak punya kasetnya. Jadi mereka mendengar kembali. Iya. Kalau di YouTube itu kan memang ada yang memutar kaset itu, suaranya saja. Nah lalu menurut laporan itu Hendra membuat aransemen dulu. Oke. Meminta masukan, perlu ditambah. Saya juga bilang sama Hendra, musik pantingnya ditonjolkan. Oke. Ya, semua lagu. Kemudian ada sedikit-sedikit, ya seperti konser lah. Walaupun itu permainan keyboard gitu kan. Oke. Ada babun, nah, kemudian juga ada biola dan sebagainya. Iya. Aransemen lagu itu diperdengarkan dengan kami, aransemennya. Lalu kita memberikan masukan sebelum isi suara ya. Ditambahin. Nah setelah itu penyanyi asli itu menyanyikan lagu itu. Take vokal, oke. Dan saya juga memesankan kepada Hendra di semua lagu yang 8 lagu itu disisipkan suara asli di kaset. Oke. Jadi kalau Anda mendengar album ini, nanti ada banyak teman yang memasang di YouTube itu pasti ada lagu asli tahun 83, 84, 85 yang mereka rekam. Disisipkan sekitar beberapa detik. Oke, itu di tengah-tengah dari Atau video di tengah, itu. ada di awal gitu. Oke. Semuanya. Dan telinga kita yang tidak begitu peka ini bilang bahwa nggak ada yang berubah dari suaranya. Iya. Kecuali teknologi saja. Dan aransemen sedikit tadi, Ya, aransemen sedikit. tambahan musik panting. Alhamdulillah mereka berhasil merekam sesuai dengan ekspektasi yang kita kehendaki bersama PAMI. Kemudian saya dapat laporan mereka bikin video, ya, bikin video juga tidak seperti anak muda kan, karena orang tua kan. Iya. Kalau kau panas sedikit dan sebagainya benaung gitu. Kalau teman-teman yang podcast di media sosial tuh biar panas kayak apa aja kan. Nah, alhamdulillah juga selesai. Saya lihat di video itu ada lokasi di Jembatan Barito, kemudian di Patung Bekantan, di 0 km, di rumah Baja, di atas menara dan sebagainya. Memang tempatnya tidak begitu banyak dan tidak menggunakan model, kecuali lagu Petrelantu itu juga yang digunakan model adalah karena dia backing vokal Mbak Ririn itu, backing vokal Galuh Pengembangan. Ya. Nah dari 8 lagu itu rupanya mereka punya kesepakatan kita nyanyi satu lagu bersama. Oke. Lalu dipilih lagu yang agak baru walaupun lama. Oke. Selamat datang di Banjarmasin itu. Iya. Nah itu kan lagu yang ya bukan Populer. lagu tahun 80-an, lagu Oke. tahun 2000. Di situ mereka nyanyi bersama. Jadi total 9 9 lagu dalam album ini Iya. ya Pak ya. Oke, nah tadi yang menarik juga Pak Zul sempat menyampaikan bahwa pada saat di video klip ini ide dari Pak Zul sendiri Iya. bahwa dari musik tersebut disisipkan Betul. lagu aslinya. Iya. Ini tadi Yusma juga sempat ditunjukin ya Pak ya. Iya. Ini benar-benar luar biasa karena membawa kita seolah-olah flashback ke masa lalu. Betul, Anda hitung saja sekarang tahun 2023, mereka rekaman tahun 83, coba dihitung deh. Berapa puluh tahun. itu. 83 Iya. kan ada sekitar 20, ini 40 40 tahun. tahun yang lalu. Iya. Dan itu- pada belum lahir kayaknya nih. Belum Pak, sudah dipastikan. Oke, tapi yang jelas itu benar-benar murni konsep atau ide dari Pak Zul Ya sendiri. sebenarnya hasil diskusi dengan kawan-kawan ya bahwa saatnya lah mumpung mereka masih hidup Betul. ya kita suruh nyanyi lagi ya. Dan Pak Wali Kota yang sebelum malam hari H peluncuran itu menerima kami saat silaturahmi itu merasa bangga ya
merasa bangga karena di masa kepemimpinan beliau kita sempat merekam ulang. Oke. Belum tahu 5 tahun yang akan datang atau 3 tahun apa mereka masih ada. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Dan mungkin ada karya berikutnya lagi yang bakal dikeluarkan seperti itu. Oke, baik. Nah ini kan kepada penyanyinya. Kalau terkait penciptanya Pak, ini bagaimana mungkin untuk 9 lagu ini? Baik, penciptanya ini kami hanya menemukan 2 atau 1 yang masih hidup. Masih ada, oke. Yaitu Gatot Saputra kalau nggak salah. Tapi posisinya di, mudah-mudahan saya tidak salah, posisinya di Kalimantan Tengah atau di Kalimantan Timur. Yang lainnya sudah pada tiada. Oke. Pak Anang Ardiansah, Pak S. Hendro. Mudah-mudahan saya tidak salah ya, karena memang kami sudah mencoba menggali gitu kan. Kemudian di situ Pak Lizor, kemudian siapa, ada beberapa lagi nama di album itu. Mereka sudah tiada, 1-2 kami tidak berani mengatakan sudah tiada, tapi tidak tahu di mana. Nah maka itulah kami mengawali dengan mencoba melakukan survei di mana mereka. Setelah kita tahu yang bisa kita komunikasikan hanya kepada anaknya Pak Anang Ardiansah. Oke. Yaitu Rizwan Irfani, 2/2. Jadi kami izin merekam ulang lagu itu, tapi non komersil. Tidak kita jual belikan. Nah, dari sekian pencipta lagu itu, hanya Pak Anang Ardiansah yang mendaftarkan lagu-lagunya di hak cipta. Iya. Jadi secara hukum bahaya kalau kami tidak mendapat izin. Izin, oke. Penyanyi-penyanyi lain nampaknya belum didaftarkan. Maka itu alhamdulillah terima kasih kepada Pak Rizwan Irfani yang memberikan izin rekaman ulang lagu itu sehingga bisa membuat rencana itu menjadi lancar. Ya, sebenarnya ada keturunannya yang menantu atau sebagainya, tapi kami dapatnya setelah rekaman lagu. Rekaman lagu, oke. Jadi generasi muda harus tahu bahwa sebenarnya kesalahan kita ketika mengcover, ketika mengunggah, tapi ini menjadi kebiasaan di Indonesia sih. Selalu kalimatnya misalnya lagu ini dipopulerkan oleh, hilang penciptanya. Anda bisa buka YouTube itu. Diciptakan oleh. YouTube tidak mengajarkan kepada hak cipta. YouTube hanya mengajarkan kepada dipopulerkan. Iya. Misalnya saya menemukan cover lagu Jika yang dinyanyikan Melly Goeslaw sama Ari Lasso. Iya. Sudah ada kan dinyanyikan ulang. Iya. Tapi di YouTube hanya disebutkan dipopulerkan oleh. Mestinya tulis penciptanya ini. Gitu kan. Siapapun itu. Maka itu harus diubah supaya penciptanya menjadi diketahui. Betul. Misalnya kalau Anda pernah melihat lagu Mars Kayu Baimbai yang sering diputar oleh Kota Banjarmasin setiap upacara, setiap acara. Di depan itu langsung kita tuliskan siapa penciptanya, penyanyinya siapa, rekaman di mana, tahun berapa. Ini kita menghargai sebuah karya intelektual. Betul. Saya juga berharap kepada kawan-kawan Generasi podcast muda. ya supaya mencoba mendisiplinkan dalam persoalan hak cipta. Minimal dengan menuliskan nama penciptanya kan kita kadang ngasih duit apa-apa. Betul. Tapi dengan menuliskan nama penciptanya kita mengakui bahwa ini karya mereka. Karya mereka. Dan tidak paling tidak sekedar dipopulerkan. Betul. Dan paling tidak bisa dikenal oleh masyarakat luas. Oh berarti ini yang ciptain beliau. Saya punya pemikiran, entah kita tidak punya anggaran di situ apa. Saya ingin membuat justru album pencipta lagu. Berupa buku misalnya. Ya, pencipta lagu Banjar. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud tahun depan itu. Jadi kita data pencipta lagu Banjar. Ada fotonya, ada lahir di mana bla 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 gitu kan. Lalu lagu-lagu yang diciptakan. Supaya generasi muda juga tahu. Tahu dari buku tersebut. Oke, baik. Nah, 10 Desember betul ini dipilih sebagai tanggal diluncurkannya album ini. Ya, jadi boleh 10 cerita. Desember. Boleh cerita waktu itu Pak, gimana? Ya, sebenarnya sih tidak ada tanggal-tanggal istimewa, tetapi kita melihat memang di akhir tahun anggaran, ya kita baru bisa mewujudkan itu, dan tanggal itu menyesuaikan dengan jadwal Pak Wali waktu itu. Hadir langsung beliau? Dan alhamdulillah beliau hadir, ya
dan beliau memberi apresiasi acara kita yang kita langsungkan di Hotel Arya Barito. Penyanyinya hadir, kita undang juga banyak sekali kawan-kawan seniman lagu, seniman musik, ya. Dan yang membahagiakan adalah hadirnya keluarga dari studio rekaman Suryanata Record, yaitu anak dan menantunya. Dan mereka terharu sekali karena anaknya itu kan waktu itu masih kecil, ya. Dia masih ingat bagaimana rekaman lagu di tempat ayahnya, ya. Kalau ada jalan ke Kampung Arab itu ada rumah di pinggir sungai, di dekat orang jualan kue ada tulisannya Suryanata. Nah, jadi dulu ceritanya rekaman di Suryanata itu unik. Mereka hanya punya 2 track, sehingga tidak bisa semua barang, misalnya gitar, apalagi biola nggak bisa rekaman bareng. Jadi gitar selesaiin dulu, baru biola selesaiin dulu. Nah, unik lagi kalau ngisi vokal, baru 1 bait klotok lewat. Jadi suara klotok berhenti, ulang lagi. Makanya katanya rekaman tengah malam, tapi tetap masih ada klotok lewat. Masih ada tetap ya. Karena studionya tidak begitu kedap suara, tapi sekedap-kedapnya suara studio kalau di pinggir sungai klotok apa aja kalah tuh. Tetap masuk ya Pak ya. Apalagi mungkin di zaman dulu belum terlalu canggih mungkin belum, segala peralatan rekaman. 2 track sekarang luar biasa. Kita yang bikin podcast ini aja udah bisa beli yang 4 track, 5 track gitu kan dengan harga yang murah itu. Nah, itu pengalaman dulu. Waktu dulu ya Pak ya, rekaman pertama kali Suryanata Record yang ini. Yang ini juga yang diproduksi langsung di disebut Porapar ya. Iya, jadi kami pemerintah kota dalam hal ini sebagai penyedia anggaran. Jadi kalau ditanya produksi kita. Tetapi yang mengerjakan itu PAMI bekerjasama dengan studio rekaman Balai Hindau. Baik. Nah ini tadi di awal disebutkan tidak dikomersilkan. Betul ya, Pak, sekali. Ya? Tetapi masyarakat yang ingin memiliki misalnya. Maka itu kami membolehkan, silakan diunggah di YouTube. Diunggah di YouTube, tapi informasikan selengkapnya di keterangan bawahnya. Dan jangan di cropping. Kami berusaha dengan pembuat editing, saya bilang, tolong buat video yang orang susah croppingnya gitu. Jadi ada beberapa logo-logo gitu kan. Kalau dia nekat cropping tinggal matanya atau tinggal bibirnya gitu, kacau kan. Karena kadang-kadang ada lah, kita nggak usah bilang youtuber yang pengen mereka diakui sebagai orang yang mula-mula menayangkan. Lalu diakal-akalin. Saya berharap tidak dikomersilkan. Dan ada etika penulisan di YouTube itu, ya, apalagi kalau ada mengcover. Sebentar lagi kami meluncurkan karaoke-nya. Lagu yang sama iya, tapi lagu versi ini dengan karaoke. musik yang kita rekam itu. Wow, luar Jadi biasa. di etika di YouTube itu kan kalau kita mengcover tulis judulnya dulu. Betul. Misalnya Uma Abah, lalu garis, lalu penciptanya. Penciptanya siapa? Nah, lalu boleh populerkan oleh ini, baru nama penyanyi yang mengcover, supaya kena monetisasi kan. Kalau kita cuma nulis lagunya Uma Abah, judulnya Yun aja Darmawan misalnya, itu nggak kena monetisasi. Sia-sia itu, cuma pengen populer aja itu. Itu yang kebanyakan saat ini sayangnya ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi generasi muda yang mempopulerkan lagu-lagu Banjar atau mengcover istilahnya sekarang itu tetap menghargai para penyanyi aslinya, penciptanya, agar bisa dikenal oleh halayak luas di sana seperti itu. Baik Pak. Kemudian dari album ini nanti proyek kedepannya tadi sempat dibocorkan akan ada versi karaoke-nya. Iya. Kan pada malam peluncuran itu kan mereka menyanyikan karaoke-nya. Jadi kita putarkan, di layar itu ada video, ada liriknya, lalu mereka menyanyikan. Cuma versi karaoke-nya run text-nya tidak warna yang jalan, jadi kita kasih tag utuh. Karena memang order kita bukan itu gitu kan. Kalau order lagi kan nambah biaya. Nah jadi hanya ketika orang menyanyi munculkan teks, tapi tidak ada warna yang bahwa itu yang dinyanyikan, tapi itu sudah bisa dipakai. Sudah bisa dipakai. Sudah bisa dipakai. Dan ini pun sudah diupload di YouTube ya Pak ya? Saya lihat ada beberapa teman-teman sudah mulai izin. Silakan saya bilang. Malah kami senang.
Ya kami senang kalau diupload di YouTube kan kami tidak perlu melayani permintaan DVD lagi gitu. Semua bisa dan mudah-mudahan ke depan nanti generasi muda makin tahu ya ini penyanyi aslinya. Maka itu di dalam DVD itu ada tagline di bawahnya, Anda bisa bacakan tuh. Ada. Baik, ini kita bacakan tagline di bawah cover albumnya. Mereka menyanyikan kembali lagu-lagu Banjar tempo dulu yang pernah mereka populerkan pada masanya. Nah itu tagline kita. Jadi inilah yang kita dengar suaranya di tempo dulu, tapi tetap bisa eksis di masa yang sekarang. Betul. Luar biasa. Baik, terakhir nih Pak, apa yang ingin Pak Zul sampaikan baik kepada generasi muda, kepada penyanyi dari yang hebat luar biasa ini dari album lagu Banjar tempo dulu ini, kemudian juga kepada para pencipta yang sudah menuliskan lagu yang begitu indah. Baik, saya pikir agak panjang ini, karena Anda belum menanyakan satu hal yang amat penting sebenarnya. Apa itu Pak? Apa sih itu lagu Banjar? Itu karena begini kawan-kawan sekalian, ya pemirsa Merpelus, bahwa kita tahu sampai saat ini ada ratusan lagu Banjar baru. Betul. Lagu Banjar yang baru diciptakan oleh banyak kawan-kawan seniman. Kita berterima kasih, ada kepedulian. Ya, hanya yang tentu kita sayangkan adalah bahwa sudahkah mereka betul-betul membuat lagu Banjar dengan inguh Banjar? Yang terjadi memang kebanyakan lagu pop berbahasa Banjar. Itu sebenarnya tidak beda kalau kita misalnya lagu apa gitu, lagu bahasa Indonesia lagi populer, ya lalu kita terjemahkan ke bahasa Banjar yang nggak ada beda. Nah, memang dulu ada diskusi tentang apa sih definisi lagu Banjar, ada berkembang macam pendapat. Kalau menurut Pak Zul, lagu Banjar ini secara subjektif bahwa tentu lagu Banjar bukan sekedar lagu berbahasa Banjar, tapi lagu yang membuat lokalitas Banjar baik dari segi budaya, terutama aransemen. Saya akan memberikan analogi. Ya, kawan-kawan ingin mencek sebuah lagu daerah, dengerin instrumentalnya. Tidak usah tahu bahwa lagu itu lagu daerah mana. Tapi ketika Anda dengar instrumentalnya, Anda tahu, oh ini lagu Sunda. Mungkin ada instrumen panting di dalam. Oh ini lagu Bali. Oh ini lagu Aceh. Nah, ketika Anda mendengar instrumen lagu yang mengaku lagu Banjar sekarang, Anda merasa lagu Banjar nggak? Kalau merasa enggak nih, ini lagu pop. Nah, berarti lokalitas instrumen Banjarnya tidak kelihatan. Gitu aja mengujinya. Itu tadi yang namanya inguhnya ya Pak? Inguhnya. Iya, kalau kita tidak mengenal, kayak lagu apa ya? Padahal kalau kita keluarkan suara penyanyi, oh lagu Banjar. Tapi kita tidak mendengar inguhnya. Nah itu penting. Maka itu generasi muda, ini pesannya bahwa silakan terus berkarya. Anda punya kewajiban, bukan kewajiban untuk melestarikan lagu Banjar dengan cara masing-masing. Pelajari lagu-lagu Banjar tempo dulu. Tidak apa kita ambil 1 bar, 2 bar untuk mengambil inguhnya. Tetapi lagu Banjar Anda betul-betul beringuh Banjar. Dan Anda akan dikenal oleh generasi akan datang sebagai orang berjasa terhadap lagu Banjar. Seperti demikian. Luar biasa. Ini buat generasi muda biar tambah semangat lagi ya Pak ya. Coba lebih banyak belajar lagi seperti itu, mungkin bisa melalui album lagu Banjar tempo dulu. Nah, jadi biar bisa tetap berkarya tapi tidak meninggalkan pakem yang ada, inguh Banjarnya tetap bisa didengar. Ini contohnya ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Zul. Terima kasih. Sukses terus dan mudah-mudahan kita tunggu karya berikutnya bersama dengan penyanyi-penyanyi lagu Banjar dan mungkin juga yang lainnya bisa diajak lagi ya Pak ya. Siap. Untuk bisa melestarikan lagu-lagu Banjar di era kekinian, tapi tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan. Baik, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Open Your Mind untuk edisi hari ini. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan program kami. Jangan lupa untuk di-share, kemudian di-like, dan juga di-komen untuk edisi kita hari ini. Mungkin ada harapan bagi Anda untuk bisa eksistensi lagu Banjar ke depannya seperti apa, boleh komen di bawah ini ya. Pak, ini yang mau dapat VCD-nya atau DPD ini ya bentuknya. Apakah bisa?
untuk Ya kami masyarakat? persediaan terbatas. Oke. Jadi Anda silakan unduh di YouTube. YouTube saja. kalau ada. Oke, silahkan diunduh di YouTube. Tapi kalau mau di-upload ulang, jangan lupa disertakan. Ya, jangan lupa dituliskan. Oke, ditulis nama penyanyi dan penciptanya. Betul, Seperti penting itu. sekali. Baik, sampai di sini Open Your Mind. Kita kembali lagi nanti di edisi berikutnya dengan siapa lagi dan apa obrolan kita. Pantengin terus channel kita hanya di Mer Plus TV. Terima kasih dan sampai jumpa.